Mana? Ikaw tekan kan? Waalaikumsalam. Selamat sore Anda semuanya. Mana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Hesti Tawati, Hadir, Bu. Susanti Nasution, Hadir, Bu. Delendini, hadir semuanya hari ini atau mulai tidak hadir? Hadir, Bu. Oke, kalau hadir kita langsung masuk ke materi. Ada yang tahu materi kita hari ini? Ya, tahu karena sudah ada di depan ya. Iya, Bu. Sebelumnya ada yang punya spidol, boleh dipinjam? Jadi materi kita pada sore hari ini adalah tentang struktur pasar. Apa itu pasar? Siapa yang tahu apa itu pasar? Tempat terjadinya jual beli, Bu. Betul sekali, tempat terjadinya jual beli. Nah, di pasar ini ada apa saja? Ada penjual, pembeli, barang, ada saling tawar menawar. betul sekali. Jadi, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Sudah mengerti sampai di sini? Ngerti, Bu. Selanjutnya, pengertian struktur pasar. Ada yang tahu apa pengertian struktur pasar? Susunan atau organisasi. Ya, betul sekali. Ada yang tahu lagi? Tidak ada? Oke, jadi pengertian struktur pasar di sini adalah struktur pasar adalah konsep penting di dalam perekonomian yang menggambarkan kondisi suatu pasar, keragaman produk, serta hambatan untuk masuk serta keluar pasar. Kondisi pasar. Semuanya di sini pasti pernah ke pasar kan? Nah, di pasar tersebut kita bisa melihat bagaimana kondisi pasarnya. Misalnya penjualnya ramai atau enggak, terus kondisi pasarnya bersih atau tidak. Becek. Pasar di mana itu? Oh iya, ya. Selanjutnya ada keragaman produk. Nah, di pasar ini tentu banyak produk yang dijual, bukan cuma sejenis saja kan. Misalnya kalau di pasar tradisional itu ada apa saja yang dijual di pasar tradisional? Sayur, beras, ya. Baju, ada ya di pasar tradisional? Ada. Oh, ya, ada. Selanjutnya hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Nah, kalau di pasar tradisional kita ada hambatannya nggak untuk masuk atau keluarnya? Tidak, karena ya bebas ya. Nah, berbeda dengan pasar-pasar lainnya. Itu di next slide. Sebentar ya. Jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama itu ada pasar Persaingan sempurna. kedua, Monopoli. yang ketiga, Oligopoli. Siapa yang tahu pengertian pasar persaingan sempurna? Ya, silakan. Kalau pasar persaingan sempurna itu pasar dengan banyak penjual dan pembeli, di mana tidak ada satupun yang penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga pasar. Ya, betul sekali Rani. Jadi pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang tidak adanya hambatan
hambatan untuk masuk atau keluar pasar, serta banyak sekali penjual di pasar ini. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Pasar sayur dan beras. Ya betul sekali, sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Ada pasar apa saja? Pasar sayur, Pasar beras. ya, pasar kedua juga. Ya, Ya, betul sekali. Selanjutnya ada pasar monopoli. Siapa yang tahu pengertian pasar monopoli? Hanya penjual Ya betul sekali. Pasar monopoli ini adalah pasar dengan satu penjual. Ada yang tahu contohnya? BMN. Jadi pasar monopoli ini adalah pasar dengan satu penjual dan banyak pembelinya ya. Seluruh Indonesia membeli ke satu perusahaan ini, betul? Betul. Yang ketiga ada pasar Oligopoli. Ada yang tahu pengertiannya? Silakan. Pasar oligopoli yaitu pasar dengan beberapa penjual di mana penjual tersebut memiliki kuasa untuk menentukan harga dari tiga barang yang dijual. Ya betul sekali. Jadi di pasar oligopoli ini cuma ada beberapa perusahaan yang dominan. Contoh dari pasar oligopoli, ada yang tahu? Ada Bu, mobil, Otomotif. industri penerbangan, Ya betul sekali, penerbangan, lalu Elektronik. apa? Elektronik. Elektronik ya, semen Bu, ya. Ada lagi telekomunikasi juga. Iya, Bu. Ya betul sekali. Sampai sini ada pertanyaan Anda? Iya, Bu. Sudah mengerti semuanya? Insyaallah, Bu. Kalau tidak ada yang mengerti, tanyakan ya. Iya, Bu. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi struktur pasar. Yang pertama itu ada jumlah penjual. Kenapa jumlah penjual ini bisa mempengaruhi struktur pasar? Ada yang tahu angkat tangannya? karena semakin banyak penjual dan pembeli, semakin kecil pula pasar tersebut. Iya betul sekali. Jadi jumlah penjual ini sangat mempengaruhi struktur pasar ya. Kalau banyak penjualnya berarti pembelinya juga harus banyak ya. Selanjutnya itu ada jenis barang. Jenis barang yang di pasar itu ada homogen, ada heterogen. Homogen itu apa? Sejenis, ya betul sekali. Homogen itu sejenis. Kalau heterogen banyak jenis. Harga produk. Harga produk di sini adalah misalnya nih si Silpi dia mau ke pasar mau beli cabai. Nah kan kalau di pasar itu banyak ya penjual cabai, bukan satu orang aja, betul kan? Nah lalu Silpi pergi ke penjual yang satunya, ternyata harganya mahal. Tentu Silpi nggak mau dong beli, tentu dia pindah dong ke sebelahnya, benar nggak? Benar. Nah jadi harga produk itu sangat-sangat mempengaruhi karena kita nih sebagai konsumen pasti kita memilih harga yang paling murah. Betul sekali. Selanjutnya ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Hambatan untuk masuk keluar pasar ini sama seperti pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli tadi. Kalau pasar persaingan sempurna tadi tidak ada hambatannya, sedangkan pasar monopoli itu hambatannya tinggi karena hanya ada satu penjual. Ngerti? Jumlah dan selanjutnya itu adalah jumlah pelanggan. Kenapa jumlah pelanggan di sini mempengaruhi struktur pasar? Ya betul sekali. Jumlah pelanggan ini sangat mempengaruhi struktur pasar. Kalau pelanggannya dikit, tadi kalau pelanggannya dikit, tentu pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan kecil kan? Selanjutnya ada permintaan pasar. Ada yang tahu?
ada pertanyaan enggak? Iya, Bu. Kalau tidak kita langsung masuk ke diskusi kelompok. Kelompoknya ibu yang bagi atau Ibu aja. ibu aja ya? Iya, Bu. Eh, Apa gitu ya? Kelompoknya 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5 gabung, sama di belakang juga 5 orang. Di sana 5 orang, di sana juga 5 orang. Silakan bergabung ke kelompok. Ya, Bapak. Ada pet jalan. Caranya rendah. Lima balik. Ini pokoknya segini. Buat lingkaran ya. Ini 2 kelompok atau 1 kelompok? 1. Jadi tugasnya sebutkan serta jelaskan kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Silakan ya cari. Jangan lama-lama ya. Sudah selesai? Ini sudah selesai? Siapa kelompoknya yang sudah selesai? Boleh presentasi ke depan ya. Ada yang sudah selesai? Belum. Bapak. Silakan ke depan. Bacakan poin-poinnya saja ya. Saya dari kelompok 2
mencapai skala ekonomi optimal karena ukuran perusahaan yang relatif besar. Kekurangannya yaitu harga produk mungkin lebih tinggi karena perusahaan memiliki kekuasaan pasar. Ya Bu. Baik, terima kasih kelompok 4. Beri aplausnya. Kelompok terakhir. Kelima. Ya, silakan kelompok 5. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna kelebihannya adalah yang pertama efisiensi produksi, yang kedua adanya suatu inovasi, yang ketiga pilihan konsumen. Sedangkan kekurangannya adalah penghasilannya yang begitu rendah, adanya kurangnya kekuatan pasar. Yang kedua pasar monopolistik. Kelebihannya di sini penghasilan yang lebih tinggi, adanya kekuatan pasar, stabilitas, dan sedangkan kekurangannya biaya produksi yang tidak efisiensi, harga yang begitu tinggi, kurangnya inovasi. Yang ketiga adanya pasar oligopoli. Kelebihannya kekuatan pasar, adanya keuntungan ekonomi, sedangkan kekurangannya berupa kurangnya persaingan, kontrol harga, dan yang ketiga kurangnya inovasi. Itulah jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 5.